Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Kang Samsul yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini after subuh, habis subuh, saya sempatkan untuk membuat video pendek, video kecil, video simple ya, nyari barokah begitu ya, sambil kita menunggu syuruk untuk kemudian sholat di Masjid Nabawi. Sahabat yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang atau jamaah-jamaah yang melaksanakan umroh cenderung lebih mengedepankan yang tidak substansi atau yang bukan hal-hal yang penting. Kadang-kadang lebih banyak ke gimmicknya. Gimmick itu apa? Kayak misalnya videonya lah, outfitnya lah, fotonya lah gitu ya, atau jalan-jalannya dan lain sebagainya. Sedangkan kadang-kadang hal-hal yang memang kita cari di dua kota suci Makkah Madinah ini kadang-kadang dilupakan. Apa yang kita cari sebenarnya? Yang kita cari di Makkah Madinah ini adalah fadilah, keberkahan dari dua tempat ini. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu, apalagi kalau kita umrohnya itu umroh yang singkat, 9 hari itu kan bisa habis di Madinah 3 hari, Makkah 4 hari, waktunya sudah habis. Nah, yang saya sering temui ketika mungkin pagi gitu ya, waktu ijabah itu kan pagi sepertiga malam ya, sebelum subuh, sesudah sepertiga malam. Nah, itu banyak jamaah yang berangkatnya mungkin kepagian. Nah, ini sering sekali saya temui. Mungkin sebenarnya bagus ya, semangat untuk ibadah berangkat pagi, tapi kalau terlalu pagi nanti memforsir tenaga kita jadi nggak maksimal, karena seperti pindah tidur saja. Nah, itu yang saya temui, minta dibangunin jam 2 atau jam 3 gitu ya, sedangkan kondisinya di rumah itu tidak terbiasa dengan ibadah panjang ya. Akhirnya sampai di sini baru sholat 2 rakaat atau 4 rakaat udah duduk. Nah, kalau udah duduk berarti biasanya sih cenderungnya kalau tidak terbiasa baca Quran atau tidak terbiasa zikir ya tidur gitu ya, kan sayang sekali. Jadi saran atau tipsnya yang pertama adalah bangun sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau biasanya hanya kuat durasi ibadah kita mungkin 1 jam, ya sudah 1 jam sebelum azan subuh baru kita berangkat, baru kita prepare-nya mungkin 1,5 jam sebelumnya atau gimana. Yang jelas kita sesuaikan dengan kemampuan ibadah kita, baru kita berangkat sholat subuh itu setelah kita tahu betul kemampuan ibadah kita itu gimana. Jadi misalnya subuhnya jam 5.30, ya udah kita berangkat ke masjid jam 4.30, sambil situ mungkin sholat 11 rakaat atau gimana. Nah, itu yang pertama, sesuaikan waktunya dulu. Yang kedua, ada tips ibadah supaya tidak ada rasa bosan dalam ibadah. Yang pertama, bisa diakali dengan sampai di masjid sholat dulu 2 rakaat. Ini bisa berlaku di Madinah maupun di Mekah ya. Kalau di Mekah bisa ada variasi lain, yaitu tawaf. Kalau di Madinah atau di Mekah sekalipun, pertama bisa sholat tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu disambung dengan mungkin sholat taubat, sholat hajat ya, kemudian sholat tahajud ya, sampai dengan 8 rakaat. Setelah itu ditutup dengan witir dan juga zikir dan doa. Jadi yang kedua adalah tips yang pertama, waktunya sesuaikan. Tips yang kedua, buatlah ibadah itu supaya tidak membuat muncul rasa bosan. Yang ketiga, apa aja yang dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Untuk yang mungkin tidak
terbatas hafalan Qur'annya, bisa dengan membawa mushaf, tidak masalah. Atau membawa Quran yang ada, membawa HP yang ada Quran Androidnya, kemudian dibaca sambil berdiri, supaya sholatnya bisa agak panjang durasinya, dan juga sekaligus kita membaca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya lebih besar, berkahnya lebih besar. Kemudian jadi misal katakanlah setengah halaman per rakaat atau 1 halaman bahkan, ya itu alhamdulillah. Jadi artinya 2 hari gitu udah dapat 1 juz gitu ya. Itu di dalam sholat, free sholat. Sholatnya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi yang tips yang kedua adalah usahakan melaksanakan qiyamul lail dengan membaca mushaf atau dengan tilawah yang panjang. Kemudian tips yang keempat adalah variasi sholat. Variasi sholat itu tahiyat al-masjid, sholat taubah, sholat hajat, kemudian sholat tahajud ditutup dengan witir. Kemudian tips yang berikutnya adalah tutup dengan zikir. Zikirnya apa? Kita pakai dalil uzkurullah dzikran katsira, sebenarnya sebanyak mungkin, tapi melihat waktu, kalau memang durasinya 1 jam, itu paling kita bisa setelah 11 rakaat kita bisa baca istighfar mungkin 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, subhanallah bihamdihi 100. Kemudian kita tutup dengan doa atau hajat-hajat kita apa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tips dari kami, Bapak Ibu jamaah, supaya bisa memanfaatkan waktu dengan baik di tanah suci. Kemudian amalkan tips ini ya dalam durasi waktu mungkin 7 hari di 2 masjid, insya Allah waktu kita lebih bermanfaat. Dan yang perlu dihindari betul itu adalah tidak berangkat terlalu dini hanya untuk pindah tidur ya, kecuali kalau kita persisten punya kemampuan untuk membaca Quran lama, punya kekuatan untuk berzikir lama atau sholat panjang. Kalau enggak, hanya pindah tidur, mendingan tidur aja dulu di hotel, kemudian dipepetkan akhir dari malam, sepertiga malam akhir, baru kemudian kita tutup dengan sholat subuh, terus dilanjutkan syuruk seperti ini. Itu badan nggak begitu capek. Tapi kalau kita udah ada jam 2 kemudian tidur di masjid, ketiduran atau tidur, saya nggak tahu, nanti tidurnya juga nggak maksimal, capek, waktunya juga kebuang, badannya nggak seger. Itu tips dari kami, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kami akan launching sebentar lagi website komunitas alhadz27.com. Untuk jamaah sekalian yang melihat video ini, silahkan nanti masuk ya, masuk di webnya www.alhadz27.com, kemudian nanti masuk ke komunitas. Insya Allah akan banyak manfaat di situ. Ada banyak pilihan umroh, mulai dari harga yang paling ekonomis sampai yang paling mahal VIP, ada haji reguler, haji plus, dan lain sebagainya. Di dalam komunitas itu nanti kita saling bertahun, saling berkembang, dan kita akan mengundang ustadz-ustadz yang kompeten di bidangnya untuk memberikan suntikan ilmu kepada komunitas, supaya komunitasnya benar-benar sesuai dengan semboyannya. Begitu sudah masuk, bisa ke Baitullah berkali-kali dan juga dengan biaya berapapun. Sekian dari kami, Kang Samsul Arifin dari Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan urusan antum semua dalam melaksanakan ibadah umrah maupun haji, dalam urusan maisha, dalam urusan keluarga, dalam urusan tarbiyah pendidikan untuk keluarga antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.